Beberapa partai secara terbuka menyatakan keinginan agar jabatan presiden yang disandang Prabowo ini berlanjut hingga periode 2029 hingga 2034. Jalan bagi Prabowo untuk kembali merebut kursi RI 1 tampaknya terbentang layaknya jalan tol yang bebas hambatan. Posisi wakil presiden di 2029 adalah satu-satunya variabel liar yang berpotensi mengguncang harmoni koalisi yang besar ini. Pertanyaan besarnya yakni apakah wakil presiden saat ini Gibran masih akan menjadi sosok pendamping yang tak tergantikan, ataukah kursi RI 2 akan berubah menjadi trofi yang bakal diperebutkan oleh para ketua umum partai politik pendukung. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Tahun 2026 menandai fase di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan ritme dan bentuknya yang paling solid. Hiruk pikuk pemilihan umum yang membelah masyarakat 2 tahun lalu kini telah mereda. Yang ada, konsolidasi kekuasaan kini sedang solid-solidnya. Di bawah payung besar Koalisi Indonesia Maju Plus, wajah politik Indonesia saat ini adalah wajah kompromi di mana batas antara kawan dan lawan politik di masa pemilu menjadi semakin kabur. Pemilihan presiden memang masih lama, tepatnya masih 3 tahun lagi. Namun, aroma kontestasi pemilihan umum 2029 sudah mulai muncul ke ranah publik. Dukungan agar Presiden Prabowo melanjutkan periode keduanya sudah menyeruak dari sejumlah partai politik. Dalam lanskap politik yang tenang namun menghanyutkan ini, wacana mengenai Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinannya bukan lagi sekedar bisik-bisik dari sudut-sudut ruang politik, melainkan sebuah skenario politik yang paling logis dan tak terelakkan ketika proses kontestasi juga belum dimulai. Beberapa partai secara terbuka menyatakan keinginan agar jabatan presiden yang disandang Prabowo ini berlanjut hingga periode 2029 hingga 2034. Jalan bagi Prabowo untuk kembali merebut kursi RI 1 tampaknya terbentang layaknya jalan tol yang bebas hambatan. Dukungan parpol mengalir deras bukan semata karena kesuksesan atau program sang jenderal yang selama ini banyak diapresiasi publik, melainkan karena realitas politik yang mengikat mereka saat ini. Partai-partai besar seperti Golkar, PAN, Demokrat, hingga PKB, PKS, dan Nasdem kini telah nyaman ada di lingkar kekuasaan. Bagi para elit partai ini, mendukung Prabowo kembali adalah pilihan yang paling rasional dan minim resiko. Apalagi melawan petahana yang memiliki tingkat kepuasan publik stabil serta menguasai hampir seluruh sumber daya politik, tentu bukan pilihan rasional bagi partai-partai politik yang sampai saat ini belum punya kandidat untuk mengimbangi elektabilitas Prabowo. Hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%. Selain itu, dengan adanya strategi tenda besar yang diterapkan Prabowo saat ini berhasil mematikan benih-benih oposisi yang efektif untuk melawan pemerintahan. Tak ada figur penantang baru yang cukup kuat muncul ke permukaan untuk menandingi dominasi elektoral Prabowo. Oleh karena itu, jika tak ada guncangan luar biasa atau skandal besar, bahkan tanpa tsunami politik yang meruntuhkan kepercayaan publik, tiket pencalonan Prabowo hampir pasti sudah di tangan. Dukungan dari partai-partai ini
ibarat cek kosong untuk posisi presiden 2 periode bagi Prabowo. Posisi wakil presiden di 2029 adalah satu-satunya variabel liar yang berpotensi mengguncang harmoni koalisi yang besar ini. Pertanyaan besarnya yakni apakah wakil presiden saat ini Gibran masih akan menjadi sosok pendamping yang tak tergantikan, ataukah kursi RI 2 akan berubah menjadi trofi yang bakal diperebutkan oleh para ketua umum partai politik pendukung. Salah satu partai yang melempar sinyal akan mendukung Prabowo di 2029 adalah PKB. Ketika menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Rabu 4 Februari lalu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar melempar kode dukungan tersebut. Namun ketika ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo tetap bersama Gibran, Caimin tak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan perihal itu belum dibicarakan di koalisi. Saya kutip pernyataan Caimin, "Kami yakin Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang," kata Caimin seperti dikutip mediaindonesia.com Rabu 4 Februari lalu. Partai Amanat Nasional juga menyampaikan pernyataan senada. PAN menjadi salah satu partai paling vokal yang menyuarakan dukungan agar Prabowo menjabat 2 periode. Waketum PAN Edi Suparno menyatakan bahwa partainya berkomitmen mendukung Prabowo di 2029. "Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo. Satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Pak Prabowo 3 kali dalam 3 pilpres. Bagi kita itu sudah pilihan natural untuk mendukung beliau nanti di 2029. Ia pun secara terang-terangan mendepak nama Gibran dari posisi cawapres Prabowo di 2029 dan mengusulkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mendampingi Prabowo. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029. Tentu bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai. Kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya," ujar Edi seperti dikutip mediaindonesia.com. Nasib Gibran di 2029 memang menjadi teka-teki yang paling menarik saat ini. Jika kita melihat ke belakang, pada 2024 Gibran adalah aset yang mungkin menjadi simbol representasi dan restu Jokowi, mampu memindahkan jutaan suara loyalis Jokowi ke keranjang suara Prabowo. Namun, pada 2029, Jokowi kini telah lama pensiun dan ada di Solo. Tentu di tengah gempuran degradasi citra, pengaruh politiknya diprediksi akan meredup secara alamiah. Prabowo saat 2029 nanti bisa diprediksi akan menjadi matahari tunggal di Republik ini. Mungkin tidak akan lagi membutuhkan bantuan elektoral dari keluarga Solo. Dalam skenario ini, Prabowo mungkin akan berpikir ulang untuk mempertahankan Gibran. Biasanya, seorang petahana menuju periode kedua mencari wakil yang bisa bekerja secara teknokratis atau yang mungkin bisa mengamankan dukungan suara dari parlemen sehingga pemerintahannya ke depan akan berjalan lebih harmonis. Bukan lagi butuh sekedar penarik suara atau pengumpul suara seperti fungsi Gibran pada 2024 kemarin. Ketidakpastian posisi Gibran untuk menjabat Wapres 2 periode nampaknya juga tersirat dari pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali yang menyebut bahwa potensi Gibran untuk menjadi penantang serius Prabowo di 2029.
Namun, pernyataan Ahmad Ali langsung dibantah oleh mantan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan ayah Gibran. Ini pernyataan Jokowi. Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah itu saja, ujar Jokowi saat dijumpai di kediamannya di Solo, Jumat 30 Januari lalu. Banyak analis melihat bahwa ketidaksinkronan pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa belum ada kepastian apakah Gibran akan mendampingi Prabowo atau akan terjun sendiri dalam Pilpres 3 tahun mendatang. Keraguan pada posisi Gibran inilah yang sedang diintip oleh para pemangku kepentingan politik, terutama elit-elit dalam koalisi, yakni para ketua umum partai. Jika slot Cawapres 2029 terbuka, jelas ini akan menjadi arena pertempuran yang sengit. Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak di koalisi selain Gerindra tentu memiliki ambisi terbesar untuk menempatkan kadernya sebagai RI 2. Sejarah mencatat bahwa Golkar memiliki DNA kekuasaan yang sangat kuat dan jarang mau berpuasa dari jabatan strategis terlalu lama. Sangat masuk akal jika di 2029 nanti Golkar akan menyodorkan ketua umum atau kadernya yang lain sebagai syarat untuk dukungan mereka kepada Prabowo. Begitu pula dengan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono. Bagi AHY, posisi Wapres di 2029 mungkin bisa menjadi batu loncatan untuk mematangkan diri sebelum membidik posisi Presiden di 2034. Ambisi para ketua umum ini adalah bom waktu yang harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh Prabowo. Satu hal yang pasti, jalan Prabowo menuju 2 periode mungkin terlihat lengang dan lancar, ibarat jalan bebas hambatan. Namun drama perebutan kursi pendampingnya akan menjadi tontonan politik yang paling menyita perhatian publik.